Sekdizap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rosa Desvana dari Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengikuti Diklat Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021. Nah, di sini saya sedang membuat video e-learning mengenai pendalaman dan penguatan review materi aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, materi di slide-nya saya ambil dari web LAN RI pada saat MOC. Materi aneka ini sebenarnya sangat banyak ya teman-teman, namun di sini saya rangkum dan ringkas menjadi poin-poin pentingnya saja. Nah, langsung saja kita masuk ke materi aneka yang pertama, yaitu akuntabilitas. Yang pertama yaitu mengenai definisi akuntabilitas. Apa itu? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Antara lain, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, lalu memahami pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, lalu memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, lalu juga menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, ini ada 9 indikator nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Selanjutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas yang bisa teman-teman lihat di slide, yaitu adalah sebuah hubungan yang berorientasi pada hasil dan membutuhkan laporan serta membutuhkan konsekuensi serta dapat memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dia aspek-aspek akuntabilitas. Selanjutnya adalah 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu sebagai peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua dalam aneka, yaitu nasionalisme. Nah, apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu ada beberapa pengertian, namun sebagai intinya yaitu adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Atau juga bisa merupakan suatu sikap politik dari masyarakat yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, dan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Apa aja sih yang mendorong munculnya paham nasionalisme? Ada beberapa faktor, yaitu seperti campur tangan bangsa lain, seperti penjajahan, lalu juga ada keinginan dan tekad bersama melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara, lalu adanya juga rasa senasib dan sepenanggungan, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Ini adalah prinsip-prinsip nasionalisme, lalu juga ini adalah implementasi nasionalisme yang dilandasi oleh Pancasila, sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai jati diri bangsa yang agamis, yang bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil, itu dari output yang dicapai. Dan juga outcome-nya yaitu kita bisa menjadi jujur, mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di slide. Selanjutnya implementasi Pancasila, implementasi nasionalisme yang dilandasi oleh Pancasila di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebagai jati diri bangsa, kita harus menghormati hak azazi manusia, yang outputnya yaitu bisa berlaku adil, menghormati hak azazi orang lain, dan outcome-nya toleran, tidak zolim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu implementasi nasionalisme yang dilandasi oleh sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang cinta tanah air, kita siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga persatuan dan kesatuan, yang akhirnya akan mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai, keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara itu. Lalu implementasi nasionalisme yang dilandasi oleh Pancasila sila keempat, yaitu sebagai bangsa yang demokratis, kita
tidak akan mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Yang outcome-nya dalam perilaku sehari-hari yaitu kita contohnya bisa mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tapi juga harus siap untuk kalah, lalu sportif, selalu ikuti aturan main dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di slide. Lalu juga implementasi nasionalisme pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang akan kita capai bila kita mengimplementasikan nasionalisme ini yaitu kita tidak akan mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, selalu memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, lalu juga outcome-nya tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung. Nah, sebagai yang kita tahu ada 3 fungsi ASN, yaitu yang pertama sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Nah, di sini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan berintegritas tinggi. Lalu juga fungsi ASN yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. ASN yang profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Dan fungsi ASN yang terakhir yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu berarti memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya kita masuk ke materi aneka yang ketiga, yaitu etika publik. Nah, etika publik ini ada kode etik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi etika ASN. Apa sih etika itu? Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Atau menurut Rick Coker, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Nah, selanjutnya adalah indikator nilai etika publik. Ada 8, yaitu jujur, terbuka, tulus, sopan santun, menjaga informasi yang bersifat rahasia, hormat, bertanggung jawab, dan adil. Nah, selanjutnya adalah prinsip ASN. Ini ada beberapa. Lalu di sini adalah 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang harus dilakukan agar dapat menjaga etika publik, yaitu kita harus melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas kita sebagai ASN secara cermat dan disiplin, lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Lalu juga melaksanakan tugas kita sebagai ASN sesuai dengan perintah atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjaga rahasia, menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi aneka yang keempat, yaitu komitmen mutu. Nah, ini adalah dasar hukum yang melandasi aneka di poin komitmen mutu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Kepala Nomor 25 Tahun 2017, dan Peraturan Kepala Nomor 24 Tahun 2017. Nah, komitmen ini dari individu atau kelompok yang membuat suatu janji dan diaplikasikan dalam perbuatan. Mutu itu adalah standar mengenai kelayakan yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Nah, efektivitas, efisiensi, inovasi, mutu ini adalah beberapa indikator dari komitmen mutu. Nah, ini adalah aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yang awalnya berorientasi kepada peraturan berubah menjadi orientasi kepada publik, yang cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan berubah menjadi berorientasi kepada mutu, pada standar yang berlaku. Lalu juga sikap pasif berubah menjadi sikap yang dinamis, proaktif, dan inovatif, serta cara kerja individualis dan egosentris yang awalnya bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan berubah menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Nah, kesimpulannya dari nilai aneka komitmen mutu ini yaitu dalam pelaksanaan tugas aparatur
akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menimbulkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Lalu juga sebagai semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala atau constraint. Dan juga orientasi aparatur itu bukan dilayani, melainkan melayani. Lalu juga fokus kinerja aparatur itu adalah sebagai pelayan publik dan memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Serta setiap aparatur itu harus memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan berani berpendapat. Selanjutnya adalah nilai aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Yang kita awali dengan pengertian kata korupsi. Apa sih korupsi itu? Yang kalau menurut KBBI adalah buruk, palsu, suap, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, sebenarnya ada banyak sekali dampak negatif korupsi, yaitu dari ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Lalu di bidang sosial budaya juga bisa menciptakan sebuah revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Lalu di bidang politik menciptakan ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Lalu juga di bagian administrasi, dampak negatifnya menjadikan tidak efisien lagi, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Nah, korupsi itu dapat terjadi karena apa sih? Karena ada niat dan adanya kesempatan. Itu. Lalu juga penyebab korupsi yang lain, yaitu mulai dari penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keserakahan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah, ini adalah 9 jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, ini adalah tindakan preventif untuk mencegah korupsi, yaitu mulai dari perbaikan sistemnya yang harus diperbaiki yang awal, yaitu mulai dari peraturan perundangan, lalu reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Lalu juga SDM-nya yang harus diperbaiki, mulai dari memperbaiki moral SDM itu, meningkatkan kesadaran hukum, harus mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, adil, dan korupsi. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Nah, internalisasinya yaitu terjadi apabila individu itu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas. Nah, lalu internalisasinya selanjutnya itu bisa dari pendekatan inside out atau outside in, yaitu dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Nah, untuk terjadinya pendekatan inside out dan inside in itu, maka harus ada lingkungan yang berintegritas, yaitu memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif, lalu proteksi integritas, misalnya pengaruh lingkungan yang negatif itu tidak masuk ke dalam diri kita. Lalu juga perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran atau diri kita, maka segera lakukan perubahan sistem agar nilai yang negatif itu dapat dihapuskan dan diganti dengan nilai yang positif. Ya, itu dia tadi presentasi saya mengenai e-learning, pendalaman dan penguatan review materi aneka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di e-learning berikutnya. Ya, itu dia tadi teman-teman video e-learning tentang penguatan dan pendalaman materi aneka yang diharapkan dapat menjadi acuan dan fondasi dasar bagi kita yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya, saing, dan kompeten untuk mewujudkan cita-cita ASN kelas dunia tahun 2045. Terima kasih, sampai jumpa di video e-learning berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.